Baik, kembali bersama kami di Bincang Pagi, masih bersama Profesor Ikrar Nusabakti di sini. Prof, kalau kita melihat sebenarnya apa saja opsi yang dimiliki Presiden Jokowi dalam hal jadi atau tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri? Ya, opsinya memang sangat dikit ya. Okay. Kenapa demikian ya? Kalau ada orang yang kemudian atau ahli hukum tata negara yang mengatakan misalnya bahwa Presiden bisa saja melantik dan kemudian melanjutkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, atau kemudian melantik tapi kemudian langsung dinonaktifkan ya, atau kemudian mengganti. Kalau buat saya lebih setuju yang ketiga ya. Kenapa demikian? Sebab yang pertama, melantik, apakah itu lanjut menjadi Kapolri ataupun dilantik kemudian dinonaktifkan ya, itu tetap akan memberikan satu celah hukum, bukan celah tapi celah hukum. Celah hukum yang ingin saya katakan di sini bukan cuma celah hukum tapi juga celah politik ya. Yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa Presiden akan masuk dalam sejarah politik Indonesia atau sejarah hukum Indonesia, bahwa Presiden Jokowi adalah satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang kemudian melantik seorang Kapolri yang kebetulan sudah menjadi tersangka dalam kasus korupsi misalnya kan. Ini kan menjadi suatu hal yang tidak enak ya, terlepas dari kita harus mendasari pada presumption of innocence ya, atau praduga tidak bersalah. Tapi kan kita tahu bahwa seseorang yang sudah menjadi tersangka oleh KPK itu hampir-hampir tidak ada yang kemudian lepas dari jerat hukum ya. Dan Anda tahu bahwa 100% seseorang yang sudah menjadi tersangka pasti akan masuk tahanan dan kemudian akan diadili dan kemudian akan ditentukan berapapun jumlah masa tahanan yang akan dia terima gitu. Dampak politiknya apa sih kira-kira Prof, kalau misalnya Presiden juga tidak mengambil sikap? Karena berulang kali dan beberapa kesempatan ia selalu mengatakan tunggu proses hukum selesai. Nah, proses hukum pra-peradilan ini kan kemarin ditunda sampai Senin pekan depan. Kita juga tidak tahu apakah pekan depan akan ditunda lagi atau tidak. Ini kan yang jelas proses pra-peradilan itu yang sekarang aja masih ditunda gara-gara gugatannya bertambah misalkan. Nanti minggu depan hari Senin itu kan pasti baru mendengarkan gugatan. Baru mendengarkan gugatan dan belum tanggapan dari KPK misalnya kan. Dan itu kan akan memakan waktu ya. Kalau misalnya itu berjalan dalam 1 atau 2 masa sidang saja sudah bagus. Bagaimana kalau kemudian itu misalnya 3 atau 4 kali masa sidang, itu kan berarti akan melebihi 1 bulan lebih ya. Jadi ini yang buat saya menjadi satu titik yang krusial ya. Dan lagi-lagi kalau kita perhatikan ya, yang jadi persoalan bagi Jokowi itu adalah apakah kemudian dia akan dinilai sebagai orang yang kemudian benar-benar taat hukum, 1 ya, dan kemudian benar-benar akan memberantas korupsi, 2, dan kemudian juga bagaimana apakah dia benar-benar menjadi seorang presiden yang firm memegang kendali pemerintahan sebagai orang yang tidak bisa diintervensi, atau kemudian dia ternyata masih bisa diintervensi dari manapun datangnya intervensi itu gitu. Dampak politiknya bagi kepolisian jika memang hal ini jabatan Kapolri dibiarkan lowong sampai. Yang jadi persoalan itu Anda tahu ya, walaupun Pak Badrodin Haiti itu sudah dikatakan sebagai bukan PLT, bukan pelaksana tugas, tapi melaksanakan tugas-tugas Kapolri, tapi kan tidak ada suatu keputusan yang definitif bahwa beliau bisa menjadi Kapolri yang penuh ya, sehingga kemudian bisa mengambil keputusan-keputusan yang sangat krusial di Polri. Ini yang menjadi satu hal yang repot, karena dia kan sekarang cuma bisa melakukan tindakan-tindakan yang bersifat administratif sejauh ini bisa menjalankan tugas dan fungsi Polri. Ini yang menjadi satu hal yang krusial. Nah, kalau kemudian nanti terjadi apa-apa di internal Polri, apakah kemudian dia bisa mengambil keputusan? Ini yang menurut saya akan sulit. Kenapa demikian? Karena dia memang bukan menjadi seorang Kapolri penuh. Dan karena itu menurut saya Presiden yang harus kemudian memutuskan apakah kemudian memberikan jabatan itu kepada Pak Badrodin, karena itu yang paling nggak mudah ya, ataukah kemudian melalui proses hukum kembali ya, menarik pengusulan jabatan Kapolri Budi Gunawan itu, dan kemudian mengajukan kembali yang nama-nama baru begitu. Oke, Prof, kita akan jeda lagi, nanti kita akan tanyakan kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharto Manoarfa terkait dengan pertemuan ataupun klarifikasi dari para anggota Dewan yang mengatakan ada tenggat waktu 20 hari
menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemilihan pelantikan Kapolri. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.